Kisaran tahun 2019, seorang pemuda bernama Ricky mendapat pekerjaan di Karawang. Usianya baru lewat 20-an, dengan semangat yang masih segar tapi terbebani kebutuhan hidup. Ia punya tekad sederhana, bekerja dimanapun asal bisa menafkahi diri dan keluarga. Saat itu, lowongan di sebuah pabrik besar di kawasan industri Karawang terbuka lebar dan Ricky langsung melamar. Begitu diterima, ia ditempatkan di bagian suplai produksi. Tugasnya jelas, tapi berat, menjadi penyuplai. Bagi operator mesin, mengangkat part-part logam yang ukurannya besar dan berat, lalu memastikan jalur produksi tetap berjalan. Hari pertamanya di pabrik disambut oleh pemandangan khas. Deru mesin tak pernah berhenti, dengung listrik mengisi udara, dan bau campuran logam, oli, serta alkohol pembersih menusuk hidung. Seragam biru pabrik yang masih baru melekat di tubuhnya, lengkap dengan helm dan sepatu safety yang terasa asing. Di awal, Ricky tak menemui kendala besar. Capek tentu ada, tapi ia masih kuat. Terkadang pundaknya pegal karena harus memikul beban berkali-kali, namun itu dianggap wajar. Ia berpikir, selama kuat bekerja masih ada harapan. 5 bulan pertama, kerja berjalan tanpa banyak masalah. Hingga suatu hari kabar mulai berhembus. Ada kemungkinan Ricky akan dipindahkan ke bagian lain. Seorang senior bernama Mas Agung, kontraknya hampir habis, dan posisinya harus digantikan. Mas Agung selama ini bertugas di bagian pembuatan box ekspor, unit kecil yang terletak jauh di belakang line produksi utama. Bagi Ricky kabar itu mengejutkan. Namun saat kontraknya diperpanjang dari 6 bulan menjadi setahun penuh, keputusan itu resmi. Ia akan menempati posisi Mas Agung. Ricky sempat bertanya pada senior itu sebelum hari terakhirnya, "Bang, kerja di belakang bagaimana rasanya?" Mas Agung hanya menatap sejenak, bibirnya menekuk samar. "Kalau pagi enak, banyak orang. Tapi kalau malam, ya nanti kamu rasakan sendiri." Jawaban itu sederhana, tapi menyisakan rasa tidak enak. Ada sesuatu di balik kalimat Mas Agung, semacam peringatan halus. Hari pertama Ricky menempati posisi baru, ia berjalan melewati line depan yang ramai. Suara mesin, suara tawa, dan teriakan antar pekerja masih terdengar. Dari sana, ia memasuki sebuah koridor panjang. Di sisi kanan terdapat rak-rak berisi botol alkohol pembersih yang biasa diambil oleh karyawan. Bau menyengat langsung menguar dari sana. Terus berjalan ke belakang, suasana berubah. Semakin jauh melangkah, semakin sedikit suara manusia. Dengung mesin hanya terdengar samar, dan lampu neon di langit-langit terasa terlalu terang untuk ruangan yang hampa. Inilah area pembuatan box ekspor. Letaknya menempel dengan tembok aluminium pembatas pabrik. Di ujung ruangan berdiri rolling door oranye besar, tingginya hampir menyentuh atap. Pintu itu konon otomatis, tapi sudah lama tidak difungsikan. Catnya kusam, sebagian terkelupas. Meja kerja Ricky berbeda dengan meja lain. Tingginya setara dada, permukaan keras untuk melipat kardus ukuran besar. Dari posisi berdiri berjam-jam, bayangan tubuhnya sendiri akan selalu jatuh di permukaan meja. Sejak pertama kali menatapnya ada perasaan yang aneh. Ricky tahu bekerja di tempat sepi seperti ini membuat pikirannya mudah bermain. Pesan orang tua selalu ia genggam. Kalau kerja malam baca doa. Bacalah surat yang kamu hafal, supaya dijauhkan dari setan. Sejak hari pertama di belakang, ia membiasakan diri berwudu dan membaca doa singkat. Baginya itu bukan sekadar ritual, tapi semacam tameng untuk menghadapi kesendirian. Karena ia paham, di area sejauh ini, kalau terjadi sesuatu, butuh waktu lama sebelum orang lain datang.
Namun rasa ganjil tetap muncul. Koridor panjang menuju tempat kerjanya kadang membuat bulu kuduk berdiri. Lampu neon di atas sering berkedip tiba-tiba. Bayangan tubuhnya sendiri memanjang di lantai, dan sesekali ia merasa ada bayangan lain yang bergerak tidak seirama dengan langkahnya. Rolling door oranye di ujung sana selalu menarik perhatiannya. Cat pudar itu seperti menyimpan sesuatu. Cahaya lampu seakan tak sepenuhnya mampu mengusir kegelapan di sekitar pintu itu. Minggu pertamanya di bagian pembuatan box masih terasa aman. Ia masuk shift pagi, dikelilingi suasana ramai. Rekan-rekan masih sering datang untuk mengambil alkohol atau sekadar melirik hasil kerjanya. Ricky belajar melipat kardus, menempel lem, menata box ekspor sesuai ukuran. Saat itu, tidak ada kejadian aneh. Ia bisa pulang dengan lega. Namun tetap saja, pikiran tentang shift malam menghantui. Ia teringat lagi kalimat Mas Agung, kalau pagi enak, ramai. Tapi kalau malam, nanti kamu lihat sendiri. Minggu kedua, jadwal kerja Ricky resmi bergeser ke malam. Begitu membaca namanya di kolom shift malam, jantungnya berdetak lebih cepat. Selama seminggu sebelumnya ia masih aman bekerja di pagi hari, ramai, penuh suara mesin dan orang yang bisa diajak bercanda. Kini, untuk pertama kali, ia harus menempati meja kerjanya di belakang saat matahari sudah tenggelam. Sore itu, langit Karawang mulai gelap ketika Ricky masuk gerbang pabrik. Udara malam terasa lebih lembab, bercampur aroma aspal basah sisa hujan siang tadi. Ia melangkah melalui line depan yang masih sibuk, lalu perlahan menyusuri koridor panjang menuju belakang. Cahaya lampu neon di atasnya putih pucat, berkedip sekali sebelum stabil. Di ujung sana, rolling door oranye berdiri diam, catnya kusam memantulkan cahaya samar. Area belakang itu hening, dengung mesin dari line depan masih terdengar, tapi hanya seperti gumaman jauh. Suara pekerja lain lenyap, berganti sunyi yang terlalu penuh. Disitulah meja kerjanya berdiri, meja sedada dengan permukaan keras, tempat ia akan melipat dan merakit kardus besar untuk box ekspor. Ricky berdiri di depan meja memegang lembar kardus. Ia mencoba fokus pada pekerjaan, membentuk lipatan rapi. Tubuhnya tegang, telinga peka terhadap setiap bunyi kecil. Napasnya terdengar jelas di antara keheningan. Di permukaan meja, bayangan tubuhnya jatuh panjang. Cahaya neon di atas menyorot langsung, sehingga setiap gerakan tangannya tergambar jelas di kardus. Namun, ketika ia menunduk, sesuatu lain tampak di ujung pandangannya. Bayangan asing melintas di permukaan meja, lebih besar, lebih tinggi dari dirinya. Jantung Ricky berdegup kencang. Perlahan ia menoleh ke belakang, namun kosong. Hanya rak alkohol berdiri diam, lorong terbuka ke arah line depan. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan. Kardus di tangan kembali ia lipat, lem ditekan agar menempel. Tapi ekor matanya menangkap lagi, sebuah siluet gelap berdiri di seberang meja. Ketika pandangan diarahkan lurus ke depan, sosok itu jelas terlihat, tinggi, besar, legam pekat, lebih gelap daripada tembok aluminium di belakangnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung, tetapi kehadirannya begitu kuat. Darah Ricky seperti berhenti mengalir. Tangannya kaku memegang kardus. Jantungnya meloncat-loncat, membuat dadanya sesak. Ia tidak pernah melihat makhluk semacam itu sebelumnya. Tidak dalam mimpi, apalagi nyata di hadapan. Refleks, ia menjatuhkan kardus dan berlari. Langkahnya menimbulkan gaung di lantai, cepat, tergesa-gesa melewati koridor panjang. Nafasnya terengah, seolah paru-parunya terbakar. Begitu sampai di line depan, suara mesin dan hiruk-pikuk orang langsung menyambut.
kontras sekali dengan sunyi di belakang tadi. Beberapa teman menoleh, kaget melihatnya datang dengan wajah pucat dan nafas ngos-ngosan. "Kamu kenapa, Ki?" tanya seorang. Ricky menggeleng cepat. "Enggak apa-apa." Ia tidak berani menceritakan apa yang baru dilihat. Bibirnya kering, tangannya masih gemetar. Ia hanya duduk sebentar, menenangkan diri di keramaian. Setelah agak tenang, Ricky memutuskan kembali ke area belakang. Pekerjaan harus selesai. Namun kali ini, ia tidak langsung mengambil kardus. Ia berdiri tegak, memejamkan mata, lalu membaca doa-doa pendek yang ia hafal. Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, semua ia baca dengan lirih tapi khusyuk. Pesan orang tuanya terngiang, baca doa sebelum kerja, setan pun akan menjauh. Setelah itu, ia mencoba melanjutkan pekerjaannya. Meski sesekali merinding, ia berusaha tidak menoleh terlalu sering. Malam itu akhirnya berjalan hingga usai tanpa insiden tambahan. Sosok hitam tidak muncul lagi, setidaknya tidak dengan jelas. Tapi bayangan pertemuan pertama itu melekat di kepalanya, tak bisa hilang. Ketika shift malam selesai dan pagi tiba, Ricky kembali ke line depan untuk absen pulang. Wajahnya masih lelah, matanya berat. Di ruang ganti, beberapa rekan langsung menghampiri dan bertanya-tanya seperti, "Bagaimana tadi malam di belakang? Atau kamu nggak lihat sesuatu kan?" Pertanyaan mereka bertubi-tubi, nada suaranya seperti menggoda tapi ada rasa ingin tahu yang tulus. Ricky hanya tersenyum kaku, hanya menggeleng, "Nggak ada apa-apa, tadi malam aman kok." Mereka saling pandang, sebagian tersenyum penuh arti, seolah mereka sudah tahu apa yang mungkin terjadi di area belakang, hanya menunggu Ricky merasakannya sendiri. Ricky tidak ingin menambah gosip. Ia memilih diam, menyangkal, meskipun hatinya tahu jelas. Malam itu ia sudah berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia. Hari-hari berikutnya, jadwal menunjukkan ia akan kembali masuk malam lagi. Setiap kali giliran shift malam, rasa was-was muncul sejak sore. Badan terasa berat saat melangkah melewati koridor panjang yang sepi. Namun tanggung jawab memaksanya bertahan. Box ekspor harus siap sesuai target dan ia tidak punya pilihan lain. 3 bulan pertama di bagian box menjadi bukti bahwa kehadiran sosok itu bukan kebetulan. Hampir setiap malam, Ricky menemukan tanda-tanda yang sama. Saat ia sedang melipat kardus, bayangan besar jatuh di permukaan meja. Ketika ia menoleh, kosong. Namun saat pandangan diarahkan ke depan lagi, siluet itu berdiri, kadang di ujung meja, kadang di dekat tembok aluminium. Ada kalanya ia hanya melihat gelap samar dari ekor mata, sekelebat hitam yang bergerak cepat. Tapi lebih sering, sosok itu berdiri jelas. Tinggi, besar, diam, dengan warna pekat yang terasa tidak masuk akal. Polanya aneh. Tidak pernah menyerang, ia hanya menampakkan diri, seolah menemani kerja. Semakin lama, Ricky mulai menafsir kehadiran itu dengan cara lain. Mungkin sosok itu tidak berniat menyakiti, melainkan sekadar menemani. Seolah dia tahu aku sendirian, terus dia berdiri di sana, pikirnya. Namun perasaan ditemani ini bukanlah kenyamanan. Justru lebih mirip tekanan diam-diam. Tubuhnya merinding, kulit dingin, napas berat. Bayangan itu membuat setiap lipatan kardus terasa lambat. Bahkan detik jarum jam di dinding seperti ikut memanjang, menambah lama penderitaannya. Malam-malam di antara jam 1 hingga 4 pagi menjadi waktu paling berat. Itulah jam-jam ketika ruangan terasa benar-benar kosong, sementara sosok hitam selalu muncul. Setiap mulai kerja, Ricky selalu membaca doa lirih. Pesan orang tuanya menjadi pegangan. Bacaan apa saja bisa jadi pelindung. Setelah itu, ia berusaha menenangkan diri dengan musik dari HP. Earphone terpasang di telinga.
Lantunan lagu diputar hanya untuk menutupi sunyi. Namun kadang musik malah mempertegas rasa was-was. Di balik suara lagu, ia masih bisa merasakan kehadiran lain. Tetap saja, musik membantu agar ia tidak gila sendirian. Ricky sempat menceritakan pengalamannya ke beberapa teman. Reaksinya sama. Mereka menertawakan, menganggap ia hanya takut karena kerja sendirian di belakang. Itu karena kamu parno aja, jadi halusinasi. Ricky tidak terima begitu saja. Ia menantang mereka. Kalau berani, kita gantian kerja malam di belakang, biar kamu bisa merasakan sendiri. Tentu tidak ada yang benar-benar mau. Mereka tahu betul, bagian belakang memang punya reputasi sendiri. Tapi tak seorang pun ingin mengakuinya terang-terangan. Faktanya, area tempat Ricky bekerja memang jarang dikunjungi orang pada malam hari. Paling-paling ada yang datang untuk mengambil alkohol pembersih, itu pun biasanya menjelang akhir shift. Setelah itu, hanya ada Ricky dan ruang sepi. Kadang ia merasa benar-benar seperti terjebak di wilayah terisolasi. Di depan, orang-orang masih bisa tertawa sambil bekerja. Di belakang, ia hanya ditemani lipatan kardus dan sosok tak kasat mata. Malam-malam terasa panjang. Bahkan langkah kecil bisa terdengar jelas bergaung di lantai. Hembusan pendingin ruangan menyusup dari ventilasi atas, membuat udara dingin menusuk tulang. Sesekali, kulit tengkuknya berdiri saat menyadari ia sedang diawasi. Lama-lama tubuhnya terpaksa beradaptasi. Ketakutan masih ada, tapi tidak lagi membuatnya kabur. Ia mulai menganggap kehadiran sosok hitam itu sebagai bagian dari rutinitas. Namun pada suatu malam, jenis gangguan baru muncul. Lebih ringan, tapi justru membuat kepalanya pening. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, Ricky sedang melipat kardus besar. Suasana hening, hanya ditemani suara lem yang diremas di ujung jari dan dengung mesin jauh di depan. Tiba-tiba, telinganya menangkap sesuatu. Langkah cepat, kecil, seperti kaki mungil berlari di lantai. Sumbernya jelas datang dari koridor depan, tepat jalur tempat orang biasanya mengambil botol alkohol pembersih. Ricky berhenti sejenak. Kepalanya terangkat. Jantungnya ikut menyesuaikan irama langkah itu. Tatapannya menembus meja ke arah koridor, tapi hanya ada lorong kosong. Rak-rak berdiri tenang. Botol alkohol berderet rapi. Beberapa detik kemudian, bunyi itu hilang begitu saja. Sunyi kembali menguasai ruangan. Ricky mencoba mengabaikan. Kardus kembali ia lipat. Pita perekat ditekan kuat. Namun belum 5 menit, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini diiringi sekelebat bayangan kecil melintas di depan matanya. Cepat sekali, hanya sepersekian detik. Tubuh mungil, seperti anak-anak berusia 8 atau 9 tahun. Bukan bayangan panjang orang dewasa. Bayangan itu muncul dari sisi rak, lalu hilang begitu saja di ujung koridor. Ricky menahan napas. Tangannya yang memegang kardus gemetar halus. Ia menoleh cepat ke kanan kiri, memastikan tidak ada siapapun. Memang tidak ada. Area belakang terlalu sepi, apalagi untuk ada anak-anak. Gangguan baru ini tidak terjadi sesering kemunculan sosok tinggi legam. Kadang muncul seminggu sekali, kadang hanya 2 kali dalam sebulan. Namun setiap kali suara langkah kecil itu terdengar, bulu kuduk Ricky berdiri. Jika sosok hitam membuatnya terbiasa dengan ketegangan statis, diam menatap, hanya hadir, sosok kecil ini menambah gangguan auditif. Bunyi hentakan kecil itu memecah konsentrasi, membuatnya salah lipat atau menekan lem terlalu keras. Ricky mulai menaruh kesadaran baru. Ternyata area belakang ini tidak hanya dihuni satu sosok. Ada lebih banyak. Malam-malam berikutnya, Ricky selalu waspada. Ia menyalakan musik di HP lebih keras, berharap suara langkah kecil itu tenggelam. Kadang berhasil, kadang justru membuat telinganya lebih sensitif.
namun ia tetap bertahan. Baginya, meninggalkan pekerjaan bukan pilihan. Kardus harus selesai, box ekspor harus tersedia. Ia menelan rasa takut sebagai bagian dari tanggung jawab. Di antara rekan-rekan Ricky, ada seorang senior bernama Mas Wahid. Tubuhnya agak kekar, pembawaannya santai, dan terkenal berani. Ia sering bilang pada teman-teman, "Saya orang Jawa, sudah biasa sama hal-hal begitu." Perkataannya seolah membuatnya kebal terhadap cerita-cerita seram yang beredar. Namun pada suatu malam, keberanian itu diuji. Waktu itu shift malam belum dimulai. Belum jam kerja, masih ada jeda sekitar 20 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi. Beberapa karyawan memilih duduk sambil merokok di depan gedung. Ada juga yang bercanda ringan sambil menyeruput kopi. Mas Wahid berbeda. Ia berjalan menuju musola pabrik, bangunan kecil di sisi kiri dekat gudang. Musola itu sederhana. Tembok putih, sajadah terlipat di rak kayu, dan lampu neon kuning yang menyala temaram. Saat malam, suasananya sangat sunyi. Dengan alasan ingin istirahat sejenak, Wahid masuk ke musola. Ia mengambil posisi rebah di pojok ruangan. Kepala ditopang lengan, mata terpejam. Hanya sebentar pikirnya. Namun baru beberapa menit, tubuhnya mendadak kaku. Wahid mencoba bangun, tapi tidak bisa. Tangannya seolah menempel ke lantai. Kakinya berat bagai dipaku. Dadanya sesak, napasnya terhambat. Ia ingin berteriak memanggil teman, tapi mulutnya terkunci rapat. Perasaan itu mirip ditindih sesuatu yang sangat berat. Seolah ada sosok tak terlihat duduk di dadanya. Suara bel tanda kerja mulai terdengar samar dari luar, namun tubuhnya tetap terkunci. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Matanya terbuka sedikit dan ia merasa ada bayangan gelap bergerak di langit-langit musola. Tidak jelas bentuknya, hanya gumpalan pekat yang berputar sebentar lalu menghilang. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya kendali tubuhnya kembali. Wahid bangkit dengan napas memburu, wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia segera keluar musola sebelum bel benar-benar selesai berbunyi. Di jam istirahat pertama, Wahid duduk bersama Ricky dan beberapa teman lain. Tangannya masih memegang rokok, tapi bibirnya kaku. "Barusan aku tidur di musola," katanya dengan suara pelan. "Aku ditindih sesuatu, buat aku nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong." Ricky menoleh cepat. "Serius, Mas?" "Aku serius, badan kayak dipaku, napas sesak, ada yang nindih aku di dalam." Teman lain mencoba tertawa, tapi wajah Wahid terlalu tegang untuk dianggap bercanda. Semua terdiam beberapa saat, lalu kembali bekerja dengan pikiran masing-masing. Sejak malam itu, Wahid tidak pernah lagi tidur di musola. Setiap kali ada jeda waktu sebelum kerja, ia memilih rebah di palet kosong di dekat area produksi. Walaupun tempat itu keras dan tidak nyaman, setidaknya ia tidak diganggu. Ricky memperhatikan perubahan itu. Dari sosok yang tadinya paling berani, Wahid sekarang menghindari musola sepenuhnya. Setiap kali ditanya kenapa tidak tidur di musola, ia pun hanya menggeleng. Peristiwa itu menjadi pembicaraan kecil di antara karyawan. Musola memang tempat ibadah, tempat suci. Tapi justru disitulah Wahid mendapat gangguan. Ricky berpikir, mungkin karena musola tidak seharusnya dijadikan tempat tidur. Ada adab yang dilanggar, batinnya. Makanya ada yang marah. Hari terus berjalan, waktu itu bulan ke-6 Ricky bekerja di bagian box. Hari Jumat, ia mendapat panggilan dari leader. Stok box lagi habis, tapi Senin pagi ekspor harus jalan. Apa kamu bisa lembur malam ini? Ricky sempat ragu. Semua karyawan shift pagi sudah selesai, biasanya kalau lembur masih ada 2-3 orang lain yang menemani. Tapi kali ini berbeda.
Leader bilang hanya ada satu staff office di lantai atas, Pak Isbudi, sementara lantai produksi akan kosong. Namun prinsipnya jelas. Selama sehat, cari uang sebanyak mungkin. Ricky tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun mengangguk, "Siap Pak, saya bisa lembur malam ini." Sore berganti maghrib. Suara azan dari musola pabrik bergema sebentar, lalu senyap. Begitu lampu-lampu pabrik dinyalakan kembali, cahaya putih menyinari seluruh ruangan luas yang sekarang kosong melompong. Ricky berdiri di tengah area box ekspor. Pabrik yang biasanya penuh suara mesin kini hanya menyisakan denging halus dari pendingin ruangan besar di langit-langit. Meja-meja panjang, rak botol alkohol, dan tumpukan palet kardus memantulkan cahaya terlalu terang. Di luar gedung, malam merayap. Dari jendela kaca buram hanya terlihat gelap pekat. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tawa pekerja. Hanya satu sosok manusia di lantai bawah, Ricky. Awalnya ia mencoba bekerja seperti biasa. Kardus dilipat, lem dioleskan, box dirakit satu persatu. Tapi semakin lama, ia merasa dadanya sesak. Langkahnya sendiri terdengar bergema. Setiap kali ia bergerak, bunyinya berlipat ganda, seolah ada orang lain mengikuti. Pisau cutter menggesek kardus, mengeluarkan suara sayatan yang terlalu jelas di tengah keheningan. Hembusan pendingin ruangan membuat udara dingin menusuk tulang. Lampu neon di atas kepalanya berdesis pelan, nyalanya stabil, namun memberi kesan ruang yang terlalu putih, terlalu bersih, seakan tak wajar. Ricky berhenti sebentar, memandang sekeliling. Lantai produksi seluas lapangan futsal itu kosong. Semua meja lain berdiri diam. Tidak ada suara manusia. Ia sadar, jika ada apa-apa, butuh waktu lama sebelum orang dari lantai atas turun. Pikirannya mulai bermain, bagaimana jika sosok hitam itu muncul? Bagaimana jika anak kecil berlari di koridor, tapi kali ini tidak hilang? Atau bagaimana jika rolling door, oranye di ujung sana tiba-tiba bergerak sendiri? Jantungnya memukul-mukul dada. Meski panik, Ricky memaksa dirinya tetap bekerja. Kardus demi kardus, ia selesaikan. Tangannya gemetar setiap kali menekan lem, tapi ia tidak berhenti. Kalau sekarang menyerah, sia-sia lemburnya, pikirnya. Detik jam di dinding terasa berjalan lambat. Begitu tumpukan box mencukupi target yang diminta leader, Ricky langsung membereskan meja. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi seragam meski udara begitu dingin. Ia menatap sekeliling sekali lagi. Pabrik tetap kosong, lampu tetap menyala terang. Tidak ada sosok hitam, tidak ada anak kecil, tidak ada bayangan aneh. Namun justru itu yang membuat rasa takut semakin pekat. Saat keluar ruangan, ia menghela napas panjang. Hatinya berjanji, tidak akan pernah lagi mengambil lembur sendirian di lantai produksi. Uang tambahan tidak sebanding dengan rasa panik yang mencekik sepanjang malam. Beberapa malam kemudian, jadwal shift jatuh tepat di hari Jumat. Dari sore sudah ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Beberapa karyawan tampak lebih diam dari biasanya. Padahal biasanya Jumat malam justru penuh canda sebelum kerja. Udara di area produksi juga lebih berat, seakan ada kabut tipis yang menempel di kulit. Sekitar pukul 12:30 malam, line depan yang masih sibuk tiba-tiba gaduh. Suara seorang perempuan terdengar melengking, lalu terputus. Ketika rekan-rekan mendekat, tubuhnya sudah lunglai, mata kosong, dan mulut bergumam tak jelas. Ada yang kesurupan, seru seseorang. Tanpa menunggu lama, ia digotong ke ruang leader. Bacaan doa terdengar terbata-bata dari beberapa mulut, tapi suasana tetap panik. Ricky yang sedang berada di belakang
ikut mendengar riuh itu. Ia menegakkan tubuh. Jantungnya berdetak kencang. Belum pernah ada kejadian seperti ini di pabrik. Situasi belum benar-benar reda ketika sekitar pukul 2 pagi teriakan kedua meledak. Kali ini seorang karyawan perempuan lain tiba-tiba jatuh. Tubuhnya kaku seperti kayu. Matanya menatap kosong ke langit-langit, lalu tubuhnya bergetar sebentar sebelum lunglai. Ia pun segera dibawa ke ruang leader, menyusul rekannya yang pertama. Suasana lain depan mendidih. Sebagian karyawan mulai berbisik, sebagian lagi memilih menunduk sambil bekerja setengah hati. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Di tengah kepanikan, Ricky kembali ke posisinya di belakang. Kardus menumpuk dan pekerjaannya belum selesai. Ia menarik napas panjang, lalu membaca doa lirih seperti biasa. Suaranya bergetar tapi tegas. Karena box yang harus dibuat ukurannya lebih panjang dari biasa, ia memilih bekerja di lantai. Meja sedada tidak cocok untuk lipatan besar. Ia jongkok, lalu merentangkan kardus. Dari sela lubang di bagian bawah meja, pandangannya bisa langsung menembus ke arah rolling door oranye di ujung ruangan. Pintu besar itu sudah mati sejak sore. Semua orang tahu tombolnya dimatikan, tidak mungkin bergerak. Namun malam itu pandangan Ricky menangkap sesuatu yang janggal. Permukaan rolling door seperti bergetar tipis, seolah ada tarikan naik turun yang sangat halus. Ricky menahan nafas. Tangannya berhenti melipat kardus. Dingin menyambar dari tengkuk turun ke tulang belikat. Lalu sesuatu muncul. Seorang perempuan berbaju putih berdiri tepat di depan rolling door. Tingginya hampir sama dengan pintu, rambut panjang tergerai sampai bokong. Wajahnya pucat, mata kosong, tapi tatapannya lurus menembus arah Ricky. Mereka saling menatap, meski jarak memisahkan. Dada Ricky bergetar hebat. Tangannya ingin bergerak mundur, tapi tubuhnya terkunci. Matanya masih bisa melihat jelas. Pikirannya sadar penuh, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dan tiba-tiba, tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menghentak. Kakinya menendang kardus yang berserakan. Ia meronta, berteriak. Tapi suaranya terdengar asing dan parau. Beberapa rekan yang mendengar teriakan itu berlari ke belakang. Begitu sampai, mereka melihat Ricky mengamuk. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat, mata melotot. Astagfirullah, pegang kakinya, teriak seorang. 2 orang menahan kaki, 2 lainnya memegangi tangan. Tapi kekuatan Ricky luar biasa. Ia meronta, tubuhnya melonjak, seakan ada tenaga besar yang keluar dari dalam dirinya. Di atas semua itu, ia masih sadar. Ia tahu dirinya sedang ditahan, tahu orang-orang membaca doa keras-keras di sekelilingnya. Tapi ia tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Situasi pun semakin kacau. Lin depan berhenti total. Semua orang panik, sebagian lari ke musola, sebagian lagi ke ruang leader untuk menelpon bantuan. Akhirnya diputuskan mendatangkan seorang ustadz dari Teluk Jambe. Jaraknya jauh, harus menembus malam untuk sampai ke pabrik. Selama itu, Ricky masih meronta. Bacaan doa terdengar bergantian, suara teriakan bercampur dengan denging lampu neon. Waktu berjalan lambat. Di tengah pergumulan itu, sesuatu terlempar dari kantong celana Ricky, dompet kulitnya. Rekan yang menahan sempat melihat ada benda kecil keluar darinya, seperti keris mini bersarung kain. "Buang aja, buang!" teriak seseorang. Keris kecil itu pun disingkirkan jauh. Entah kenapa setelah itu tubuh Ricky perlahan mulai melemah meski masih meronta. Tak lama kemudian Ustadz datang. Bacaan ayat suci mengalun keras, menembus riuh malam. Perlahan tubuh Ricky mereda. Kepalanya lunglai, matanya terpejam, napasnya kembali teratur. Ketika kesadarannya mulai pulih, satu hal terpatri kuat dalam benak Ricky.
Ia yakin yang masuk ke dalam tubuhnya bukan sosok perempuan putih yang berdiri di depan rolling door. Menurutnya, yang merasuki tubuh adalah sosok hitam tinggi besar, sosok yang selama ini menemaninya bekerja malam. Ia menilai dari daya dorong yang luar biasa, tenaga yang membuat beberapa orang kewalahan menahan tubuhnya. Perempuan putih mungkin hanya pemicu, tapi yang sebenarnya masuk adalah kekuatan lain yang lebih besar, lebih gelap. Pukul sudah lewat 3 dini hari. Line masih berhenti, box berantakan di lantai. Lampu neon tetap menyala terang, tapi semua orang enggan menoleh ke arah rolling door oranye. Sosok perempuan putih sudah hilang, namun bayangan gelap di sudut-sudut ruangan terasa masih mengintai. Fajar pun mulai merambat di balik dinding pabrik. Udara dini hari masih dingin, bercampur sisa kecemasan yang menekan sejak tengah malam. Setelah doa-doa panjang dipimpin Ustadz dari Teluk Jambe, tubuh Ricky akhirnya mereda. Ia terbaring lelah, seragamnya basah oleh keringat dingin. Matanya setengah tertutup, tapi kesadarannya perlahan kembali. Di luar, suara azan subuh dari musola terdengar sayup. Beberapa karyawan yang masih pucat segera berwudu dan salat berjamaah. Bacaan ayat terasa getir, tapi menenangkan. Selepas subuh, ruangan besar yang semalam berhenti total mulai bergeliat. Mesin kembali dinyalakan, conveyor belt bergerak, suara kardus dan part logam mengisi udara. Walau wajah para karyawan masih tegang, mereka berusaha bekerja seperti biasa. Target harian memang sudah meleset, tapi produksi tidak bisa berhenti lebih lama. Ricky duduk bersandar di kursi kayu dekat mejanya. Tubuh masih gemetar. Ia menatap rolling door oranye di ujung sana, kini hanya berdiri diam tanpa tanda apa-apa. Namun di matanya, pintu itu tidak lagi sekadar pintu. Ia menjadi penanda, saksi bisu bahwa sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia pernah berdiri di sana, menatapnya lurus hingga ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Pukul 8 pagi, seluruh karyawan dikumpulkan di aula kecil untuk briefing singkat. Seorang leader berdiri di depan papan target yang dipenuhi angka-angka. Semalam, line sempat stop. Target tentu berkurang, tapi yang penting semua selamat. Katanya tegas, mencoba menyembunyikan nada gugup. Karyawan saling pandang. Tak ada yang berani menyebut kata kesurupan di depan atasan. Hanya desis pelan, batuk tertahan, dan bisik-bisik kecil yang cepat reda. Setelah briefing, nama Ricky dipanggil ke lantai atas. Kantor HRD berada di ruang berpendingin, kontras dengan panas lembab ruang produksi. Bau kopi hitam tercium dari meja staf, bercampur aroma kertas dokumen dan pendingin ruangan. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa orang, staf HRD lokal, dan 2 atasan dari Jepang yang wajahnya tampak serius. Mereka meminta Ricky duduk, lalu mulai menanyai dengan bahasa campuran yang kadang membuat suasana canggung. "Ceritakan dari awal," ujar staf HRD lokal dengan nada lebih lembut. Ricky pun menjelaskan kronologi dari awal sampai akhir. Atasan Jepang mendengarkan dengan wajah datar. Sesekali mereka berbisik satu sama lain. Kemudian salah satu dari mereka berkata dengan nada kaku. Karyawan lokal yang mengerti sedikit bahasa mereka menjelaskan pelan. Di Jepang tidak ada istilah kesurupan. Yang mereka tahu, gejalanya mirip epilepsi. Bagi mereka, semua yang terjadi semalam hanyalah masalah medis, bukan spiritual. Karena itu, Ricky diminta menjalani medical check-up ulang untuk memastikan kondisi tubuhnya sehat. Ricky hanya mengangguk. Ia tahu penjelasan itu tidak akan mengubah apapun. Bagi mereka, kejadian semalam tidak bisa disebut nyata. Berbeda dengan atasan Jepang, staf HRD lokal lebih memahami konteks. Mereka tidak banyak bicara,
hanya mengangguk pelan dan menepuk bahu Ricky. Tatapan mereka seolah berkata, "Kami percaya ada hal-hal di luar nalar, tapi ini bukan ranah perusahaan untuk ikut campur." Sebelum meninggalkan ruangan, Ricky menambahkan satu hal. Ia menceritakan bahwa di dompetnya dulu ada sebuah keris kecil, warisan dari uwaknya. Ia tidak tahu pasti fungsinya, hanya pernah diminta menyimpannya. Tapi semalam, keris itu ikut terlempar keluar dan akhirnya dibuang. "Sekarang dompet saya kosong," katanya. "Tidak ada apa-apa lagi di dalamnya." Staf HRD hanya mencatat singkat, lalu mempersilakan Ricky beristirahat. Sepanjang perjalanan turun dari ruang HRD, langkah Ricky terasa berat. Suara mesin dari lantai produksi kembali terdengar, tapi tidak lagi sama. Ia mengulang-ulang kejadian dalam pikirannya. Semua itu terlalu nyata untuk dianggap mimpi atau sekadar penyakit. Hari berangsur siang. Cahaya matahari masuk dari ventilasi kecil di dinding, menembus ruangan yang masih dipenuhi dengung mesin. Ricky kembali ke area belakang, berdiri sebentar di depan meja kerjanya. Kardus bertumpuk, rolling door oranye tetap diam di ujung. Ia menarik napas dalam-dalam. Badannya masih lelah, matanya sayu, tapi pikirannya jernih. Pengalaman semalam tidak akan pernah ia lupakan. Bagi Ricky, dunia nyata dan dunia tak nyata kini berdiri berdampingan. Ia yakin makhluk halus ada. Mereka mungkin tidak selalu mengganggu, kadang hanya menemani. Tapi sekali mereka masuk, manusia bisa kehilangan kendali. Setiap kali melewati koridor belakang setelah itu, bulu kuduknya masih berdiri. Walaupun ruang terlihat kosong, ia merasa tatapan selalu mengikuti dari ujung rolling door. Dan di detik-detik hening itu, ia tahu pabrik ini menyimpan lebih banyak penghuni daripada yang terlihat. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.